Shalom saudara, kita mengenal apa yang disebut kehidupan profetik atau kenabian. Siapa saja sih yang bisa memiliki kehidupan profetik? Kitab Kisah Para Rasul menuliskan semua orang akan memiliki kehidupan profetik. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas profetik untuk semua. Sebenarnya apa sih kehidupan profetik itu? Pada dasarnya, kehidupan profetik terdiri dari dua langkah. Langkah pertama menerima dari Tuhan. Ini bisa melalui kata-kata nubuatan, penglihatan, dan mimpi, termasuk mengenai hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Setelah menerima, langkah kedua yaitu menyampaikan pesan Tuhan itu kepada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dengan cara yang tepat, baik melalui kata-kata maupun tindakan. Hal ini dinubuatkan dalam Yoel 2 ayat 28-29 di mana pada zaman akhir anak-anak, pemuda, dan orang tua akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Janji ini sudah digenapi dalam Pentakosta pertama yang dituliskan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 17 di mana Roh Kudus sudah dicurahkan dan orang-orang percaya bergerak dalam pelayanan profetik. Hal yang sama terjadi juga saat Pentakosta kedua. Nah, ini saatnya di era Pentakosta ketiga, kita percaya apa yang dialami murid-murid di Yerusalem dan di Azusa Street juga akan kita alami. Setelah mengetahui janji Tuhan ini, sebagai orang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, kita perlu menyadari bahwa setiap profesi dan panggilan Tuhan kepada kita semuanya adalah pekerjaan Tuhan dan memiliki nilai ibadah dan pelayanan di dalamnya. Saat kita merawat pasien, mengajar sebagai guru, atau membersihkan ruangan sebagai cleaning service, ketahuilah bahwa saat itu pun kita sedang melayani pekerjaan Tuhan. Jadi, jika kita melakukan pekerjaan tersebut sambil dipenuhi Roh Kudus, menerima pesan Tuhan, kemudian menyampaikan pesan itu sesuai kehendak Tuhan, maka sesungguhnya kita sudah memiliki kehidupan profetik di tempat kerja kita. Dalam langkah berikutnya, jika saudara terus membiasakan untuk tanya Tuhan dalam segala yang saudara kerjakan atau hadapi setiap hari, maka gaya hidup saudara akan menjadi gaya hidup yang profetik. Setidaknya ada dua alasan mengenai pentingnya semua orang percaya memiliki kehidupan profetik. Pertama, kita perlu tuntunan Roh Kudus dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan, baik berupa tuntunan ataupun larangan. Sebagai contoh, sebagai pelajar kita bisa minta tuntunan Roh Kudus mengenai jurusan apa yang terbaik untuk kita ambil saat kuliah. Di sisi lain, kita yang sudah bekerja memiliki kemungkinan menghadapi orang-orang yang berniat buruk kepada kita, seperti menipu, memanipulasi data, korupsi, dan sebagainya. Roh Kudus akan memberikan kepekaan supaya kita menjadi waspada saat membangun relasi dengan mereka, dan kita tidak akan mengalami kerugian. Kisah Para Rasul pasal 5 menuliskan bagaimana Petrus melalui tuntunan Roh Kudus mengetahui kebohongan yang disampaikan oleh Ananias dan Safira. Kedua, komunitas kita memerlukan suara Tuhan. Tuhan mungkin memimpin kita untuk berada di suatu komunitas tertentu, melihat hal yang salah dalam komunitas tersebut, dan mendorong kita untuk menyatakan kebenaran Tuhan di sana. Menyampaikan pesan Tuhan untuk meluruskan hal-hal yang salah, dan menyampaikan kerinduan Tuhan dalam komunitas kita. Sekalipun mungkin orang-orang dalam komunitas tersebut belum mengenal Tuhan. Hal ini seperti Yeremia yang menegur bangsa Israel karena ketidakbenarannya. Yeremia membawa pesan kekudusan yang merupakan hal asing pada waktu itu, sama halnya pada zaman ini. Dalam hal ini kita dapat menegur rekan kerja yang korupsi atau menegur teman kuliah yang bermalas-malasan, atau bahkan hanya mengambil sikap berintegritas dan tidak mengikuti perbuatan buruk tersebut. Menjalani gaya hidup profetik menyadarkan kita bahwa realitas yang kita hadapi bukanlah sekedar kehidupan jasmani yang kasat mata saja, tetapi ada pula kehidupan rohani yang tidak kasat mata. Saat kita membiasakan untuk selalu tanya Tuhan, Dia akan melatih kita untuk mendengar suaranya, menuntun kehidupan kita kepada keberhasilan, atau bahkan menitipkan suara kenabian kepada kita untuk disampaikan kepada komunitas. Maka dari itu, nyatanya kehidupan profetik itu tidak seaneh yang dipikirkan oleh orang-orang di luar kelompok Pentakosta. Karena janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan dicurahkan atas semua manusia. Ya, profetik itu untuk semua. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan membaca Mazmur 91, multimedia berdayakan. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saya mau mengingatkan sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan, semua jemaat sudah menerima ini, undangan Natal. Sudah? Oke, saya mengingatkan kembali minggu depan kita akan beribadah di tempat ini, ibadah Natal jam 5 sore. Jadi ibadah pagi tidak ada, yang ada hanya ibadah Natal jam 5 sore. Kita mau datang sama-sama bawa keluarga kita, amin. Haleluya, sekali lagi kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Syaron, ku
selamatku. Terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau dalam
Curahkan roh-Mu lebih lagi Tuhan akan setiap kami. Curahkan roh-Mu lebih lagi Yesus. Hiralabaya syakaralabaya ralabaya 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 ralabo. Haleluya. Hiralabaya ralabaya 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 ralabaya. Hiralabaya ralabaya ralabaya syakaralabaya ralabaya 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 ralabaya. Hiralabaya ralabaya ralabaya ralabaya. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Abba. Engkau dahsyat Tuhan. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Seorang pun juga seperti Engkau, Yesus. Ku sembah Kau Bapa. Ku sembah Kau. Mari sambil bangkit berdiri kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Engkau, Yesus. bersukacita karena Engkau Yesus. Kami bangga memiliki Allah yang besar, Allah yang luar biasa. Yesus Kristus namanya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk hadir-Mu, untuk urapan-Mu, for your presence Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami mau lebih lagi
bersuka cita demi nama-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Wah. Bersuka cita hari ini. Amin. Yang percaya kasih Tuhan tidak terukur bilang yes. Yes. Orang ancang bilang yes. Yes. Haleluya. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang meriah. Haleluya. Cita buat Tuhan, hatiku bersyukur, amin. Mulutku pun bersorak memuji Engkau. Siapa namanya? Ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Besar kasih setiamu, amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan Yesus. Kau luar biasa. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Mari bersyukur pada Tuhan. Yes, hatiku bersyukur, amin. Jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Say, Yesus takkan berbuat takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Dan ku kan menari, di hadapan Rajaku berari, amin. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan. Singin aja. Dan ku kan menari buat Tuhan. Sambil memuji-Mu ku menari, Kaulah sukacitaku, Tuhan, sukacitaku. Mari nyanyikan. Kau ubah ratapanku menjadi tarian, amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, bukan menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang.
goyang Pondok Aren buat Tuhan. Anak muda kurang goyang buat Tuhan. Ini judulnya aja dan ku kan menari anak muda. Boleh digoyangin dikit buat Tuhan, amin. Amin. Tak kedengeran amin. Yang sebelah sini ada amin ya. Lagi tangannya semua di atas. Dan ku kan menari di hadapan. Gak usah malu-malu buat Tuhan Yesus. Sambil memujimu menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, dan ku kan menari di hadapan Rajaku menari. Sambil memujimu ku menari, kaulah sukacitaku. Tuhan, let's sing for God. Cintaku. Haleluya, Engkaulah sukacita kami Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan. Haleluya. Haleluya, thank you God. Silakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Saya undang pendua syafaat untuk maju ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menari buat Tuhan. Hati kami penuh sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat ibadah pagi ini Tuhan Yesus. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah cinta dan sayang sama kita semuanya Tuhan. Terima kasih buat cinta dan sayang-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan. Tarian pujian kami Tuhan merupakan persembahan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih terus Tuhan Yesus. Kami bawa WL Single, pemain musik, sound system semuanya Tuhan yang bertugas pada pagi ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan melayani-Mu dengan penuh sukacita, dengan penuh cinta sama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat semua jemaat yang sudah hadir pada pagi ini maupun yang online di rumah-rumah Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, bukan hanya di gereja aja Tuhan, tapi biarlah doa pujian dan penyembahan setiap hari, setiap saat di rumah-rumah kami masing-masing, dimanapun kami berada Tuhan, biarlah ada doa pujian penyembahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, kalaupun ada jemaat yang sakit Tuhan saat ini Tuhan Yesus, oleh bilur Tuhan Yesus, dia sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang kekurangan pasti Tuhan cukupkan. Yang berbeban berat Tuhan memberikan kelegaan Tuhan. Yang belum ada pekerjaan Tuhan pasti berikan pekerjaan yang terbaik buat anak-anak Tuhan. Terima kasih kami menyerahkan Tuhan seluruh Tuhan Yesus jemaat gereja-Mu di GPI Pondok Aren ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Yang bekerja, yang ibu rumah tangga, yang kuliah, yang sekolah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, apapun yang diperbuatnya Tuhan buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan Tuhan pesan-pesan-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Bapak Paruhum Tuhan, kami serahkan Tuhan Pak Paruhum ke dalam tangan-Mu. Biarlah apa yang disampaikan Tuhan merupakan berkat buat kami Tuhan. Kami pulang membawa berkat-berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Tuhan Pak Paruhum ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat gembala sidang kami dan ketiga wakilnya Tuhan, juga keluarga beliau masing-masing Tuhan. Juga karyawan kami Pak Beni Gunawan Tuhan. Seluruh Tuhan rayon 1E gembala-gembala yang ada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Sunardi Bahari Tuhan Yesus. Beserta keluarganya Tuhan. Dan pelayanannya di tempat ini kami percaya Tuhan.
Gembala kami membawa kami semua domba-domba ke dalam rumput yang hijau Tuhan Yesus. Kami enggak haus lagi Tuhan. Kami sudah kenyang Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Karena hamba-Mu ini membawa kami Tuhan ke dalam rumput yang hijau Tuhan. Dan minum air-Mu dengan segar Tuhan Yesus, yaitu firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih seluruh pelayan kami juga berdoa Tuhan setiap keluarga demi keluarga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Indonesia. Shalom Indonesia. Shalom Indonesia. Kami cinta Indonesia. Kami doa Tuhan buat Indonesia. Biarlah Tuhan pencurahan Roh Kudus Tuhan turun atas Indonesia Tuhan. Bukan hanya zaman dulu Tuhan, tapi sekarang Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah melalui Indonesia menjadi berkat buat bangsa-bangsa yang lainnya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan pemerintahan, Bapak Presiden kami, wakilnya, juga pemerintahan Tuhan Yesus dari pusat sampai pun daerah Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Indonesia penuh kemuliaan. Indonesia ada di hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Dengan COVID-19 sudah berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mendapatkan Tuhan kebebasan Tuhan. Tapi tetap kami Tuhan berjaga-jaga Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persembahan yang ada Tuhan Yesus. Tuhan kami percaya Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami berlipat-lipat kali ganda Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan umum Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, minggu depan kami mau merayakan Natal Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur di tahun 22 ini Tuhan, 2022 Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Pemeliharaan, penyertaan Tuhan sempurna sampai saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, sempurnakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Engkaulah jalan yang sempurna, janji-Mu murni, bagai emas perak, perisai perlindungan, keselamatanku. Engkaulah jalan kebenaran, dalam kasih-Mu ada kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan
Rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Yes Lord. Dalamnya kasih-Mu kepada kami Yesus. Dalam hidupku bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih-Mu Tuhan. Amin. Pertolongan-Mu dalam hidupku. Bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaan-Mu dalam hidupku tiada terhitung Yesus. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Tiada terhitung kesetiaan-Mu dalam hidupku. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih. Bapa di surga, terima kasih atas kesetiaan-Mu yang sudah memelihara kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa boleh kami alami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami melalui Yesus Kristus. Terima kasih untuk pengampunan-Mu. Terima kasih untuk berkat-berkat-Mu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami sangat membutuhkan Tuhan untuk boleh menerima firman-Mu. Kami butuh pengurapan dari surga untuk jemaat-Mu yang ada di gereja dan di online Tuhan. Dan juga aku boleh mendapatkan pengurapan secara khusus karena aku boleh menyampaikan firman bukan dengan kata-kata tetapi dengan kuasa Roh Kudus, dengan urapan yang baru, dengan anugerah yang besar. Karena aku ini lemah, tetapi Engkau adalah Tuhan yang luar biasa. Engkau baik, sangat baik. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Kami duduk diam di hadirat-Mu, menikmati firman Tuhan, duduk mendengar pesan-pesan Tuhan untuk apa yang kami boleh lakukan hari-hari ke depan. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo, salam semuanya. Terima kasih untuk Sisil yang kita sudah nikmati hadirat Tuhan. Amin. Boleh nikmati nggak? Salam semua yang di onsite, online maksudnya. Terima kasih. Kalau kita ikutin dari bulan September
hati gembala memberikan tema-tema untuk kita supaya kita boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Masih ingat ya, tema bulan 9? Itu tema yang disampaikan untuk jemaat. Itu berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan sangat sayang sama kita. Amin ya. Bilang saudara, Tuhan sayang kepada Bapak Ibu ya. Tolong. Jentik dong. Sayang. Tuhan sangat mengasihi kita. Ya, amin. Amin enggak? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada Dia. Kasih Allah sungguh tak terbatas, luar biasa. Dan Tuhan menyertai kita. Kita mengatakan, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau dan tidak membiarkan engkau. Aku itu ada Allah. Dan kita rasakan dari bulan Januari sampai saat ini kita menikmati penyertaan Tuhan. Itu enggak? Dirasakan enggak? Karena itu kita perlu, kalau kita sebagai anak Tuhan, kita sudah menerima Kristus menjadi Tuhan kita, Juru Selamat kita. Mari jangan lupa hubungan kita dengan Tuhan setiap hari harus kita jaga. Ingat ini, tahun depan tinggal 20 hari, 3 minggu. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi kalau Tuhan menyertai kita, Immanuel, kita nggak perlu takut. Amin. Apapun resesi, apapun bencana, partai politik, apapun kita tahu bahwa Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin nggak? Bulan Oktober, dari kasih karunia kepada kasih karunia. Kita diselamatkan oleh kasih karunia di dalam Kristus. Amin nggak? Kita sudah alami nggak kasih karunia itu? Sudah terima nggak kasih karunia itu? Kalau sudah alami. Dan tiap-tiap hari kita mengalami kasih karunia. Dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pekerjaan. Baik ibu rumah tangga. Kasih karunia itu melimpah dalam hidup kita. Amin ya? Dan bulan November, kepenuhan kasih karunia. Masih ingat ya? Kalau kita sudah kepenuhan kasih karunia, sudah penuh, pasti kita apa? Luber ya. Kita saksikan apa yang kita alami. Tema hari ini adalah apa? Menjadi saksi kasih karunia. Yang kita bagikan apa yang kita alami. Apa yang kita rasakan. Bagaimana pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu yang kita bagikan kepada saudara kita, kepada orang lain. Supaya mereka menerima kasih karunia. Kita akan belajar dari satu gereja yang dibangun oleh Rasul Paulus. 1 Tesalonika 1. Mari kita baca ayat ini. Sudah ketemu semuanya? Kita silih berganti baca ya. Kita aktif ya. Saya baca ayat 2. Jemaat ayat 3. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah. Karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Jemaat. Dan kami tahu, hai saudara-saudara, yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat
Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah menyatakan apa-apa tentang hal itu. Mari kita sama-sama baca. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dimangkitkan dari Allah, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang ada. Amin, amin. Ini adalah jemaat Tesalonika yang belum lama dibangun oleh Paulus. Nanti kita lihat latar belakangnya. Paulus membangun jemaat ini di mana jemaat ini mengalami penindasan yang berat. Tapi mereka, sekalipun mereka masih dibangun dalam waktu yang singkat, tapi Paulus berhasil membimbing mereka, membawa mereka kepada jalan keselamatan, sehingga mereka mengalami kasih karunia di dalam Kristus. Mari kita buka Kisah pasal 17, ini latar belakang. Mari kita share dulu, belajar dari firman Tuhan, Kisah 17. Sudah ketemu semua ayat 2 sampai. Di sini kita lihat bagaimana Paulus melayani Tesalonika. Dan sebelumnya kita tahu, sebelum ayat 17 pasal 16, dia berhasil membimbing seorang perempuan namanya Lydia. Satu keluarga diselamatkan. Kemudian kepala penjara, satu keluarga diselamatkan. Mereka mengalami penderitaan, tapi mereka semangat karena mereka tahu Kristus yang ada dalam hati mereka tidak bisa terbang. Kasih karunia. Karena kita tahu Paulus seorang ganas, seorang penghujat. Latar belakangnya gimana? Kisah 9. Di sana disebut Paulus ke Damsyik. Mau bukan untuk melakukan sesuatu yang baik, tapi menangkap orang Kristen, mencerahkannya. Tapi puji Tuhan, kasih karunia luar biasa. Makanya dikatakan, aku orang yang berdosa menerima kasih karunia. Karena kasih karunia itu yang sebenarnya tidak layak kita, tapi diberikan. Amin. Sebenarnya kita gak layak, tapi kasih karunia, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Kalau saudara dipilih oleh Tuhan, ini satu kasih karunia. Harus jaga kasih karunia. Kalau kita sudah mengenal Kristus, kita tetap setia di dalam komitmen untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita baca ayat 2. Kisah 17. Seperti biasa Paulus masuk, saya bacakan ya. Seperti biasa Paulus masuk ke rumah ibadat. Itu 3 hari Sabat berturut-turut. Ia membicarakan dengan mereka bagian-bagian dari kitab suci. Ia menerangkannya kepada mereka dan menunjukkan bahwa Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati. Lalu ia berkata, inilah Mesias, yaitu Yesus yang ku beritakan. Berapa orang dari mereka menjadi yakin
dan menggabungkan diri dengan Paulus dan Silas dan sejumlah besar orang Yunani yang takut kepada Allah. Di sinagog, tempat ibadah orang Yahudi, di sana dia membicarakan tentang perjanjian lama, perjanjian baru. Dia jelaskan bagaimana manusia sudah berbuat dosa dan menjalar kepada semua manusia. Dan jelaskan mengenai nabi-nabi besar yang menubuatkan tentang Yesus dan menggenapi di perjanjian baru, di mana Yesus lahir di Bethlehem tanggal 11 kita rayakan ya. Kemudian dia menderita, dia mati di kayu salib, bangkit pada hari yang ketiga, naik ke surga. Setelah naik ke surga, Pak, dia nanti dia akan datang kembali. Ada nasihatnya supaya berita Injil, berita firman harus disampaikan ke seluruh dunia sebelum dia naik ke surga. Kisah 8 yang terkenal. Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu menjadi saksiku. Yerusalem, Judea, sampai ujung. Ini pesan untuk gerejanya. Karena gerejanya harus menjadi terang di tengah-tengah dunia. Menjadi garam di tengah-tengah dunia. Artinya berpengaruh. Kita tidak sama dengan dunia. Amanat Agung pergi jadikan bangsa muridku. Semua harus menerima Injil. Kita lihat bagaimana jemaat itu dibangun dengan iman, dengan dasar pengajaran yang benar. Setelah mereka percaya kepada Kristus, tidak mudah mereka percaya. Dengan penindasan dikatakan Alkitab, dengan penindasan yang berat, jemaat itu mengalaminya. Tapi bagaimana? Karena firman itu sudah bekerja dalam hidup mereka. Firman itu hidup dalam hidup mereka. Karya Roh Kudus hidup dalam hidup mereka. Apa yang terjadi? Sekalipun menderita, mereka berani menerima firman. Kita melihat rahasianya. Bagaimana jemaat ini menjadi teladan. Bagaimana jemaat ini boleh kualitas imannya nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ada 3 hal yang saya sampaikan dari itu. Yang kita lihat ayatnya yang berapa? Ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Ini pertama kita lihat. Pekerjaan iman. Paulus bangga dan bersyukur karena apa yang dilayani oleh dia berhasil mengalami imannya, dicerminkan dengan kehidupannya sehari-hari. Kualitas imannya sungguh ajaib. Padahal baru sebulan. Dikatakan tidak lama. Tapi mereka menunjukkan iman mereka dengan perbuatan mereka, mencerminkan iman mereka. Dan dikatakan apa yang iman bukan katakan. Iman itu adalah dibuktikan dengan ketaatan mereka kepada Tuhan. Dan kita lihat di sini. Mereka penurut Paulus dan penurut Tuhan. Berarti mereka percaya kepada Tuhan. Bukan hanya sekedar percaya, tapi mereka taat kepada Tuhan. Taat kepada firman. Dan mereka menyambut Paulus dan Silas. Apa yang kita lihat di sini? Kalau kita sudah percaya kepada sudah saudara menunjukkan iman pada tetangga, kepada komunitas kita. Karena iman itu ditunjukkan bukan dengan perkataan. Iman tanpa perbuatan apa? Karena itu boleh dong saya buka. Saya enak pesannya. Kayak rasanya itu
Ah, supaya agak sedikit santai itu. Haleluya. Tadi saya lihat Sisil juga buka ini maskernya. Ada sukacita, amin. Amin. Ya ini perlu. Nah, ini tanggal 18 kita ya akan merayakan Natal. Amin. Bawa saudara-saudara, bawa kaum keluarga. Kita bersukacita, amin. Ya, kedatangan Yesus yang pertama. Kita rayakan. Supaya melalui ini kita terus semangat. Amin. Semangat baru. Karena sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. Siap enggak, saudara? Siap. Siap dalam kehidupan. Kita harus siap. Kalau kita, Tuhan menyertai kita, siapa lawan kita? Enggak ada. Jangan lihat masalah. Masalah banyak aja. Masalah itu ya bisa menjadi satu bagian. Seperti ya, jadi pengkhotbah nanti. Puji Tuhan ya. Jadi kita harus taat. Ya. Kita punya pemimpin. Taatilah pemimpin. Amin. Kita sebagai anak Tuhan harus taat kepada pemimpin kita. Yang di atas kita. Karena taatilah pemimpin. Bagaimana kita sebagai anak-anak muda? Kalau anak-anak muda mencerminkan imannya, mencerminkan iman, kualitas iman. Bagaimana dengan orang tua? Ingat ya, Efesus 6 ayat 1 apa? Taatilah, hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Karena apa dikatakan? Karena haruslah demikian. Saya tanya, anak-anak yang sini, pemuda-pemuda, nah sekolah, bagaimana dengan orang tua? Taat nggak sama orang tua? Taat, amin. Bagaimana dengan istri? Sama suami? Taat, oh bagus. Alkitab mengatakan, ya, Efesus 5 itu, hai istri tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya. Jangan kalau sudah dikasih uang baru taat. Waduh, pengalaman kali ya. Ya, tetap taat dalam keadaan apapun, dalam keadaan yang tidak baik dan tidak baik itu. Sakit atau apa? Karena memang sudah di waktu pernikahan sudah ada janji. Kita suami bagaimana? Kasihilah istrimu sebagaimana Kristus. Ya. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan. Nah ini kita sebagai anak Tuhan harus taat. Taat kepada pemimpin. Taat kepada orang tua. Taat kepada apa? Suami. Tunduk maksudnya. Sama juga. Nah ini kita lihat bagaimana jemaat itu. Mereka menunjukkan kasih iman mereka. Yang kualitas iman mereka nampak dalam kehidupan hari-hari. Yang kedua apa dikatakan? Mengapa menjadi mereka teladan? Berdampak. Kalau teladan itu berdampak. Kalau menjadi saksi. Yang kedua adalah usaha kasih. Jadi kasih mereka bukan dengan kata-kata. Aku mengasihi. Tapi tidak ada perbuatan. Usaha kasih itu dikelola. Diterapkan dalam hidupnya. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyambut hamba-hamba Tuhan yang datang. Dan juga mereka meninggalkan kepercayaan mereka yang lama. Apa kepercayaan mereka yang lama? Mereka tadinya menyembah berhala. Dan mereka meninggalkan dan percaya sungguh kepada Tuhan. Ini adalah bukti kasih mereka. Bukti iman mereka. Dia tunjukkan bahwa berhala-berhala itu mereka tidak percaya. Apa berhala kita saat ini? Hobi bisa? Lebih senang hobi daripada merenungkan firman. Itu juga bisa berhala.
atau pekerjaan. Berebut ini mau tahun pekerjaan. Dia gak salah. Tapi ada keseimbangan. Amin. Keseimbangan kita ada. Utama adalah Tuhan, benar. Yang kedua adalah pekerjaan. Oke. Bagaimana usaha kasih? Kita lihat gaya jemaat mula-mula. Mereka, Kisah pasal 2. Mereka benar. Suka memberi. Itu kasih. Bagaimana jemaat ini? Supaya jadi teladan lingkungan PBR. Daerah Bintaro. Jemaat perlu ada yang iman mereka. Kualitasnya. Kalau mereka datang, wah semuanya. Mereka melayani kita. Mari kita tunjukkan. Kita berlomba-lomba menjadi teladan. Teladan dalam disiplin juga. Teladan dalam mengikuti ibadah. Itu menunjukkan kualitas iman kita. Kualitas kasih kita. Yang ketiga apa? Usaha, ketekunan, pengharapan. Memiliki setelah mereka percaya. Ada pengharapan yang pasti. Yaitu kehidupan yang kekal, surga. Karena itulah menjadi berkat bagi lingkungan. Makedonia dan Akaya itu luas itu. Tapi mereka bisa menjadi saksi. Iman mereka tersiap. Karena kualitas iman mereka kelihatan dari kehidupan sehari-hari. Hari kemarin cuma kemarin. Mari kita menjadi teladan. Amin. Orang tua menjadi teladan kepada anak-anak. Anak-anak teladan kepada orang tua. Di sekolah menjadi teladan. Harus jadi juara. Ya, teladan. Ya. Karena Tuhan adalah guru kita. Ketekunan pengharapan mereka. Mereka memiliki pengharapan. Apa pesan-pesan dari apa yang saya sampaikan? Pesan apa yang kita ambil? Adalah mari iman kita supaya bertumbuh. Amin, amin. Iman kita bertumbuh terus ya. 1 bulan sekali kita ada PA di sini. Sabtu ketiga bayar. 1 jam. Kita akan adakan pujian penyembahan. Kita banyak belajar firman. Karena firman itu adalah yang menghidupkan kepercayaan kita. Jadi iman timbul dari pendengaran oleh firman. Kita isi pikiran kita. Kita isi hati kita dengan firman. Puji Allah. Supaya iman kita terus bertumbuh. Kualitas iman kita muncul. Karena itu mari Bapak Ibu yang saudara, kita jadi kawan dalam kehidupan saya. Kita lihat bagaimana perempuan Samaria ketika dia bertemu dengan Yesus di sumur Yakub. Dan dia menemukan Yesus menjadi sulam air dan percaya kepada Mesias. Semua setelah itu apa ya? Dia lepaskan teman, pergi ke Samaria. Dia bercerita, saya bertemu dengan Yesus dan apa yang saya lakukan dia tahu. Dengan perkataan, banyak orang Samaria datang kepada-Nya. Bagaimana dengan perkataan kita? Apakah kita pernah bercerita tentang Yesus? Kita ceritakan. Kau usah takut. Kita bercerita. Saya teringat waktu saya masih kerja. Saya lihat teman saya ini lagi bingung. Lagi susah. Mas, kenapa susah? Saya tanya, pertanyaan saya dialog dulu. Kenapa susah? Waduh, anak saya ada di rumah sakit sedang meraung nangis. Kenapa mas? Karena kakinya kena paku sehingga infeksi kali. Lalu saya bertanya sama dia, mas mau nggak? Saya bercerita. Saya tanya dulu, kalau dia nggak mau nggak usah. Tapi dengan pertanyaan ini mau nggak saya mau cerita? Tapi cerita tentang Alkitab. Oh mau, karena dia butuh.
Saya cerita tentang Yesus, apa yang dilakukan Yesus, perbuatan Yesus, dia melakukan banyak mujizat. Setelah saya cuma cerita ini, saya tanya sama dia, mau nggak Mas berdoa dengan saya pakai nama Yesus? Oh, mau. Karena dia butuh pertolongan supaya anaknya sehat dan sembuh. Saya berdoa, saya pegang tangannya, saya percaya itu. Saya dah berdoa terus, kemudian saya percaya pasti Tuhan. Saya nggak mikirin lagi. Saya sudah lakukan bagian saya. Bagian kita apa? Menyaksikan. Ya, menyaksikan. Soal hasilnya itu Roh Kudus yang bekerja, benar. Kita nggak usah pikir itu. Saya cerita aja. Besoknya ketemu masuk sore, dia mas saya kan waktu sore bisik. Wah, Huta Barat, saya panggil Huta Barat. Huta Barat, tokcer duanya. Masa? Bukan saya yang lakukan. Kita kan sudah berdoa bersama-sama. Yesus lakukan. Jadi doa itu walaupun jaraknya rumah sakit di mana? Di apa itu? Saya lupa ya rumah sakit. Di Jakarta Pusat. Tapi Tuhan mengerjakan hal. Melalui iman kita pegang tangannya. Saya percaya. Waktu itu saya percaya sungguh-sungguh sepenuh hati saya. Bagian saya berdoa. Bagiannya Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib. Karena Alkitab mengatakan betapa hebat kuasanya bagi siapa? Bagi kita yang percaya. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda diberi kuasa, otoritas. Ya. Bukan para hamba Tuhan, tidak. Setiap anak-anak Tuhan diberi kuasa. Ada Roh Kudus dalam hati kita itu. Roh Kudus itu kuasanya ajaib. Asal kita percaya, jangan ragu. Kalau ragu, Yakobus pasal 1, kalau kita bimbang, jangan harap menerima sesuatu datang dari Tuhan. Harus mantap. Iman bisi sesawi. Artinya jangan iman kita kecil, bukan. Artinya iman yang hidup. Ya, kita harus lakukan supaya kita berdampak bagi lingkungan. Kita doakan supaya jemaat ini berdampak bagi PWR. Amin. Bagaimana supaya berdampak? Yaitu mari kita sikap kita kepada mereka. Ya, kalau mereka lewat, Mas, kemana Mas? Dengan senyum. Dengan kualitas iman kita. Kita tunjukkan bahwa kita orang-orang percaya kepada Tuhan. Ini satu hal yang perlu kita renungkan. Kita renungkan. Tinggal 3 minggu lagi kita menjalani. Apa yang kita lakukan? Bagaimana jemaatnya supaya bertumbuh? Amin. Sama-sama mau bertumbuh gak? Supaya jemaat ini bisa. Mungkin berencana ke depan 2 kali. Amin gak? Amin. Mari. Tapi kalau gitu, bukan Pak Gembala kita nggak sendirian. Kita harus semua dukung. Itu, amin. Semua kita akan didukung terus. Ya, supaya kelihatan ada jemaat itu. Supaya banyak jiwa-jiwa. Tuhan mau supaya kita diselamatkan. Tuhan mau supaya semua manusia diselamatkan. Menjamah, berjumpa dengan Yesus. Ya, supaya mengalami pengalaman dengan Tuhan. Kesembuhan yang dialami bukan malaikat bersukacita, enggak. Tapi satu orang percaya kepada Kristus. Ada malaikat surga apa? Bersukacita. Satu jiwa. Renungkan. Sudahkah saya dan saudara memenangkan jiwa? Di lingkungan kita banyak jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus. Tugas kita, amin, memenuhi amanat. Jadi kita langsung bawa Alkitab, iya, tanya sama dia. Kalau keadaannya susah, kesempatan kita melayani. Ya. Melalui itu, perkara-perkara besar terjadi dalam kehidupan. Amin ya. Ialah pesan firman Tuhan ini. Ya, singkat mungkin, tapi ada hal yang perlu kita ambil nilai-nilai supaya kita jadi saksi. Tahun depan kita lihat ini udah penuh ini. Mungkin udah. Amin. Kalau kita semua jadi amin. Ya. Mari kita bangkit berdiri. Amin. Kita nyanyi rumah doa, kita nyanyikan. Ubahlah hidupku sekarang. Ubahlah hidupku sekarang.
Kristusmu ku serahkan seluruh hidupku. Tuhi hatiku sekarang, amin. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Amin. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa akan menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dalam 1 tahun ini dalam pengiringan dengan Tuhan, mungkin saudara merasa ada hampa, ada sesuatu yang kosong. Hari ini Roh Kudus berbicara dalam hati bahwa saya mau ingin komitmen dengan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah mengasihi saya. Karena itu menjadi pengakuan saudara. Angkat tangan. Saya akan berdoa. Saya akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan melihat hati kita. Tuhan melihat kerinduan kita. Kalau ini ada pengakuan dari saudara, saya mau ikut komitmen dengan Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Pasti Tuhan tahu. Ini saya sudah lakukan. Dulu tadinya saya ya ikut-ikut Tuhan. Sekedar. Tapi saya lihat hidup saya kok begini terus. Saya lalu ambil keputusan. Saya mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya mau percaya kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja. Karya Roh Kudus bekerja. Benar-benar saya mau lihat masalah itu tidak seperti apa. Ada masalah. Tapi mau lihat Tuhan lebih hebat. Karena saya tahu dengan permasalahan yang kita hadapi, kita mengalami pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan kita melihat kemuliaan Tuhan, melihat kemenangan demi kemenangan. Kalau saudara jatuh, bagaimana jemaat Tesalonika bertobat?
Kalau kita tidak mau bertobat, kita tidak mengasihi dengan kehidupan kita. Karena pertobatan itu bukan kehendak pendeta. Tuhan mau supaya kita berbalik dari jalan-jalan, kembali kepada Tuhan. Tuhan menerima kita. Adakah dia? Haleluya. Bapak yang kau melihat mereka yang akan kau tahu hati mereka. Ialah mereka dengan sungguh-sungguh berkomitmen ikut Yesus. Ada Roh Kudus yang berkarya di hidup mereka, menjamah mereka. Haleluya. Ada yang sakit mungkin, sakit fisik. Tuhan berjanji oleh bilur-bilus kita sembuh. Mungkin ada sakit fisik apapun, dimanapun. Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan, memulihkan, menyembuhkan dengan kuasa-Nya. Kalau ada yang sakit, jangan ragu. Bukan mutabarat yang berlaku, tapi Tuhan yang Yesus melakukan. Karena Tuhan janjinya ya dan amin. Kalau ada yang sakit, barangkali tidak ada. Bapak yang kau melihat, kami semua yang hadir, umatmu yang hadir. Saya tidak tahu apa kondisi mereka. Mereka mungkin dalam lemah iman. Dalam nama Yesus, kuatkan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Mereka dalam berputus asa karena mereka belum mengalami jawaban-jawaban doa. Bangkitkan iman mereka dalam nama Yesus. Mereka yang sakit fisik, apapun sakit fisik, kami percaya darah Yesus, kuasa Yesus menyembuhkan organ-organ tubuh kami yang sakit. Yang bagi dokter tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Karena itu kami percaya semua yang sakit fisik apapun saat ini kami percaya katakan sembuh dalam nama Yesus. Dan kami percaya, kami imani, iman kami menjadi iman yang bertumbuh. Terima kasih. Kesulitan apapun jemaatmu Tuhan, pekerjaan, ekonomi, kami percaya. Alkitab mengatakan Allahku memenuhi segala kekurangan menurut kekayaan. Mari genapi janjimu, genapi firman-Mu. Mereka boleh Tuhan buka jalan, Tuhan buka jalan pintu berkat. Karena kami tahu kalau Yesus sendiri dikasih untuk kami, apalagi hal-hal yang lain pasti Tuhan memberikan. Karena Tuhan gembala kami takkan kekurangan. Bapak terima kasih, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus senantiasa bekerja sesuai dengan kehendaknya. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dua musuh. Haleluya, kita bersama katakan amin. Amin, 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 amin. Silakan duduk saudara. Ya. Mengucap syukur, terima kasih Pak Parhum, berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah kita bisa terima di ibadah pagi yang sungguh indah. Saya mau sampaikan beberapa pengumuman saudara untuk minggu depan. Kapan saudara? Minggu depan kita ibadah jam 5 sore ya. Jadi jangan datang pagi ya, karena pagi kita nggak ada ibadah. Jadi kita akan gabungan jam 5 sore ibadah, sekalian kita gabung dengan perayaan Natal ya. Christmas celebration kita tanggal 18 Desember minggu depan jam 5 sore. Amin. Amin saudara. Amin. Saya percaya kita semuanya sungguh diberkati Tuhan. Ketua Forum katakan berapa hari lagi? Tanggal 11. 20 hari lagi kita akan meninggalkan tahun 2022. Kita masuk ke tahun 2023. Amin. Saya mau tanya dulu saudara. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan di tahun 2022? Siapa yang merasakan? Semuanya? Baru 20%. Semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Udah semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Amin. Untuk itu bagi saudara semuanya merasakan kebaikan Tuhan. Satu ayat saya. Bisa baik tolong Roma 2 ayatnya keempat. Semuanya merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Mengakhiri tahun 2022 ini dan memulai tahun 2023 saudara.
Marilah kita mau sama-sama, saudara, tidak menganggap sepi kebaikan Tuhan di depan kita semuanya. Amin. 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 Baiklah, maksudnya apa sih tidak menganggap sepi? Maksudnya biarlah semuanya kita mau bersuka cita karena pertolongan Tuhan senantiasa ada di depan kita semuanya. Amin. 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 Jadi mengakhiri tahun 2022, saya gak mau melihat muka-muka yang cemberut karena Tuhan sudah mati bagi kita semuanya. Berkat-berkatnya sudah semuanya kita alami. Amin. Karena kebaikan Tuhan sudah menuntun kita tahun 2022. Percayalah, kalau Tuhan menuntun kita tahun 2022, Pak Rum sudah katakan, Dia lahir dan Immanuel. Kalau Dia menuntun kita sampai selama-lamanya, saya percaya kalau Tuhan menuntun kita tahun 2022, Tuhan akan juga menuntun kita di tahun 2023. Amin. Jadi tidak ada alasan untuk kita menganggap sepi kebaikannya Tuhan dalam hidup kita semuanya. Amin. 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 Saya percaya semuanya saya katakan ya. Kemarin pada saat saya menyiapkan TV semuanya, kemarin orang kantor saya, Pak ini gak apa-apa Pak ya, nanti kalau Natal banyak orang gak? Pak Kris bilang ada malaikat-malaikat Tuhan senantiasa menopang saudara dan saya. Amin. Kalau gedung ini Tuhan topang, apalagi kehidupanmu pasti Tuhan akan topang saudara. Amin. Tuhan akan pelihara saudara. Amin. Amin saudara. Tolong ada King James versionnya. Saya suka King James versionnya. Dalam bahasa Inggris yang dikatakan apa saudara? Tidakkah kau tahu bahwa maksud Tuhan, maksud kemurahan Tuhan adalah menuntun kita kepada pertobatan. Saya percaya tahun 2023 hidupan kita akan semakin berkenan kepada Tuhan. Amin. Amin. Dikatakan not knowing of the goodness of God. Ya, jangan kita tidak mengerti akan kebaikan Tuhan akan menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Saya percaya saudara, biarlah saudara di tahun 2022 ini kita mau akhiri dengan saudara, dengan sorak-sorai semarak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Saya tidak mau ada yang cemburu, saya nggak mau ada yang susah saudara. Amin. Karena semuanya sudah angkat tangan tadi kan? Iya Pak, iya. Coba angkat tangan sekali lagi yang merasakan kebaikan Tuhan. The goodness of God di dalam tahun 2022. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Apa mau berdoa? Kalau Tuhan menyertai engkau. Oh terima kasih tahun 2022. Saya percaya engkau akan menyertai umatmu Tuhan tahun 2023. Sampai selama-lamanya. Sampai engkau datang kedua kali. Amin. Amin. Rasakan kebaikan Tuhan. Kemurahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Banyak hal saudara yang tidak kita rencanakan. Kalau saya boleh melihat tahun 2020, ya bagaimana saya boleh ada di ruang isolasi. Tapi saya percaya iblis tidak bisa mengikat saya. Karena kasih anugerah Tuhan yang tidak bisa saya dapatkan dari dunia ini. Tapi saya dapatkan dari kasih karunia Tuhan yang boleh mampu berdiri. Saya berdiri saudara untuk menyatakan kebaikan Tuhan, tahun rahmat Tuhan yang sudah datang bagi kita semuanya. Amin. Amin. Untuk itu mari kita bangkit sama-sama berdiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Naikkan pujian lebih dari nafasku Bapa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Lebih dari nafasku Bapa. Perlukan kasih-Mu Bapa.
kebaikan Tuhan menuntun kita kepada pertobatan. Amin. Saya percaya saudara sekali lagi kita mau akhiri tahun 2022 dengan penuh sukacita. Amin. Penuh dengan kebahagiaan. Jangan anggap sepi. Saya mau percaya di setiap rumah-rumah tangga ada sukacita besar. Amin. Ada satu saya katakan ada satu kegairahan, sukacita besar dalam setiap pribadi lepas pribadi. Karena itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Banyak hal yang kita tidak bisa harapkan, termasuk tahun 2023. Saya percayalah terang Kristus bercahaya bagi kita semuanya. Ada kemurahan Tuhan, the goodness of God yang senantiasa menyertai kita di tahun 2023. Amin. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, berikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semua. Menghadapkan wajahnya bagi kita semuanya, memberikan damai sejahtera shalom bagi semua yang kita sayang, yang kita cinta. Membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil dalam mata pencarian pendidikan sekolah usaha. Semuanya Tuhan buat berhasil. Memberikan damai sejahtera dalam keluarga kita semua masing-masing. Pekerjaan kita, usaha, kesehatan kita diberi damai sejahtera Tuhan. Menjauhkan kita semua di segala macam mara bahaya, kecelakaan. Menjauhkan kita semua di segala macam bakteri, kuman, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun, sakit, penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Lalu bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, yang intim Mas Roh Kudus menyata kita semuanya di siang ini dan di sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Ini berkati yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Selamat hari Minggu saudara-saudara yang disayang Tuhan. Jangan lupa ya, minggu depan kita ibadah jam 5 sore. Gembala-gembala kul tolong sampaikan kepada anggota-anggota kulnya. Dan ku kan menari di hadapan Raja, ku menari sambil